Nama saya Ogi Gunadi. Profesi saya saat ini sebagai usahawan atau bisa dibilang hotelpreneur. Saya juga hotel reviewer dan hotel auditor. Saya memiliki usaha The London Living. Ini sudah berjalan sekitar 10 tahun lebih. Bermula dari afirmasi sejak kecil. Jadi pada waktu SD saya sempat nonton film di TVRI, film David Hasselhoff yang berjudul Terror of London Bridge. Filmnya sangat sederhana, tapi dari situ tiba-tiba saya berimajinasi ingin sampai ke London, ingin pergi ke London, hanya sekedar itu. Nah, keinginan saya itu saya bawa terus sampai saya kuliah. Saya kuliah di NHI Bandung. Selepas dari NHI saya sempat bekerja di Singapura. Dan saya juga di Jakarta sempat menjadi front office di Le Méridien. Lalu saya dipromosikan ke Dubai di hotel yang sama, Le Royal Méridien Jumeirah Beach, sebagai guest relation. Nah, saya banyak ketemu tamu dari Eropa, salah satunya dari Inggris. Itu juga istilahnya membangkitkan kenangan lama. Jadi saya ingin pergi ke London. Dengan segala keterbatasan, saya hanya mampu membayangkan London itu seperti apa saat saya libur. Dan lalu saya kembali lagi ke Jakarta. Saya masih melamar-lamar. Saat itu saya bekerja sebagai sales marketing di Hotel Aston. Waktu berlalu sampai tahun 2008. Saat itu saya sedang bisnis trip. Bukan lagi kerja di hotel, tapi saya sudah bekerja di salah satu perusahaan asing di Jakarta. Saya mendapat email dari salah satu hotel yang saya lamar di Inggris, menyatakan mereka akan memberikan visa kerja. Saya agak kaget juga, apa ini benar, apa itu spam, apa hoax. Terus saya konfirmasi dan memang itu resmi. Akhirnya saya dapat visa untuk 2 tahun. Itu pun tidak serta merta bikin saya langsung pergi ke sana, karena saya sudah lupa, saya sudah ikhlas. Artinya keinginan saya untuk pergi ke London karena mungkin saking lamanya jadi sudah mulai hilang, dan saya sudah mendapatkan penggantinya, yaitu posisi kerja yang lumayan baik. Nah, setelah itu saya sempat galau juga, apa saya ambil atau saya tetap di sini, karena di sini posisinya lumayan baik. Tapi saya memutuskan ambil karena saya mencari life experience, bukan work experience. Karena buat saya life experience itu tidak ternilai dan tidak akan tergantikan. Apalagi saya masih ada kesempatan, masih muda. Nah, saya kemudian berangkat ke Inggris selama 2 tahun di sana. Dimulai dari saya bekerja di Cornwall. Saat saya sampai di Cornwall, itu saya rasanya terharu luar biasa. Apa yang saya inginkan terjadi. Walaupun saya merasa saya sudah seperti ada di negara ini sebelumnya, karena saking seringnya saya mengafirmasikan kota London. Inggris terutama, Inggris dan kota London. Nah, lalu saya bekerja di Cornwall selama beberapa bulan. Saya di manajemen training. Jadi manajemen training itu saya bekerja di rotasi dari mulai reception, housekeeping, dan saya juga seringnya jadi asisten sommelier. Di situ saya mulai makin jatuh cinta dengan kehidupan Inggris, kehidupan lokal Inggris maksudnya. Di mana saya bisa mengenal budaya afternoon tea, musik klasik, dan sesuatu yang tidak pernah saya tahu sebelumnya. Jadi ini life experience yang saya dapat. Lalu saya pindah ke Inggris dan saya bekerja sebagai reception di beberapa hotel, karena waktu itu juga kita bisa part time di beberapa tempat. Saya malam bekerja sebagai night auditor di hotel, dan siang saya bekerja sebagai marketing. Dan saya pun ingin mendapat banyak kenalan dan network melalui beberapa sekolah gratis
atau komunitas. Jadi saya ikut banyak komunitas di sana. Bisa dibilang dalam seminggu saya padat, bahkan part-time pun saya jalankan, termasuk part-time yang tidak dibayar, salah satunya di charity shop. Nah, niat saya masuk charity shop itu adalah networking. Saya ketemu banyak orang yang pengalamannya jauh lebih bagus untuk bekerja di charity shop tanpa dibayar. Dan itu buat saya adalah pengalaman yang sangat berharga. Nah, berangkat dari salah satu komunitas, sekolah komunitas itu, saya sempat pameran juga di London, dan saya juga sempat mengajak desainer Denny Wirawan untuk fashion show di sana. Cuman karena yang bersangkutan sedang fashion show di Dubai, akhirnya bajunya yang dikirim dan diperagakan oleh model-model lokal sana. Itu buat saya salah satu cara saya membawa nama harum bangsa Indonesia. Saya ikut pameran lukisan di Tate Britain. Walaupun lukisan saya tidak jadi dipajang, tapi paling tidak saya sudah masuk nominasi. Pengalaman yang paling berkesan buat saya adalah, saya sampai bingung ya, karena banyak sekali. Dari hal yang kecil, dari hal termasuk keteledoran juga. Oke, jadi waktu itu saya night shift, saya masak roti panggang. Terus saya ke atas sebentar, ternyata roti panggangnya udah matang dan alarm berbunyi. Itu jam 12 malam. Semua tamu keluar di Hotel Bintang 3 itu rasanya seperti kiamat. Sampai saya telepon pemadam kebakaran, saya sendiri nggak tahu mau ngomong apa. Yang jelas saya telepon, itu kejadian yang paling berharga buat saya adalah jangan teledor. Ada kejadian yang cukup buat saya akan menjadi pelajaran dan buat saya. Salah satunya adalah suatu ketika di mana saya lagi nggak punya duit, tongpes gitu istilahnya. Saya pulang dari sholat Jumat, waktu itu naik bus, masih ingat banget. Di bus itu ada seseorang duduknya di depan saya, bus tingkat. Dia ketinggalan dompet. Dompetnya tebal, bukan tebal karena kartu, tebal karena uang. Jadi seperti ini. Dia turun, dia bunyiin bel lalu turun. Saya hanya menikmati dompet itu, ngelihat. Saya hanya menikmati beberapa detik. Lalu dia turun ke bawah. Akhirnya saya kejar. Dia udah di luar, saya kejar. Dia kaget. Saya bilang, "This is your wallet." Terus saya balik lagi ke bus itu, karena saya bilang dulu ke drivernya bahwa someone left his wallet di atas. Cerita selesai, tapi berujung kepada mukjizat yang saya dapat. Bisa dibilang hampir sampai sekarang, saya berapa kali kehilangan dompet, kunci mobil atau kunci motor, itu selalu balik lagi. Saya tidak mendapat imbalan karena saya memang tidak mengharapkan itu, tapi imbalannya saya yang rasakan sampai detik ini, yaitu London Living-nya. Mungkin itu salah satu dari bagaimana kita mencari rezeki dan kita berusaha memilah rezeki. Memilah rezeki dalam artian mana yang baik buat kita, mana yang halal buat kita, karena itu berujung keberkahan. Ada satu afirmasi yang bikin saya juga pergi ke tempat lain, yaitu saat saya di tahun yang sama, saya sempat suka dengan satu lagu Alicia Keys, judulnya Empire State of New York. Itu saya dengerin tiap saat saya membayangkan saya berada di Empire State. Kalau nggak salah waktu itu bulan Maret April. Nah, dan itu terjadi bulan November. Setelah saya selesai di Inggris, saya berangkat ke Amerika. Saya berada di atas Empire State malam hari di bulan November. Itu satu pengalaman, satu impian yang saya sendiri tidak menyangka itu bakal terjadi, tapi terjadi. Hampir satu tahun saya di Amerika, saya di Florida, saya sempat juga tinggal di New York City dan Chicago. Setelah itu saya pulang ke Jakarta dan saya membangun London Living ini.
Karena buat saya ini adalah kumpulan semua aspek-aspek. Pertama adalah passion saya. Terus yang kedua cita-cita saya. Ketiga keinginan saya. Keempat experience saya selama ini. Saya orang hotel, saya punya networking, dan saya punya passion di Londonnya passion, dan di hotelnya juga saya punya passion di sana. Nah, itu yang membuat saya ingin mendirikan The London Living. Jadi kamar ini sudah lebih dari 10 tahun. Lalu dalam waktu 6 bulan berkembang menjadi 10, dan dalam 2 tahun 2 tahun pertama kita sempat handle sampai 30 unit. Lalu kita membuka beberapa cabang di beberapa tempat lainnya. Di Permata Hijau kita ada, di Kalibata City sempat ada, dan hasil dari ini berbuahlah anak di Cinere, Ciputat. Maksudnya menghasilkan unit-unit yang lain. Kalau sekarang sekitar 8 di Kebagusan City, di Cinere Resort, Ciputat City Light, Depok itu tempat kos. Di Sudirman kita ada bintang 4-nya, Sudirman Suite, dan menyusul Ben Hill Bang Bed namanya, di tempat yang kurang lebih jauh, tidak jauh. Terus Permata Hijau kita sewakan, tapi sewakan tahunan. Dan sebenarnya kita juga ada villa dan resort di Bogor, Ciawi. Jadi ini The London Living ini adalah salah satu ekspresi dari cintanya saya, passionnya saya, dan semangat saya dengan hal-hal yang berbau atau bertema London dan Inggris Raya. Saya bilang Inggris dan London itu adalah dua hal yang berbeda, tapi dua hal yang berbeda maksudnya kalau klasik ini nih klasik Inggris. Tidak terlalu menonjolkan unsur kota Londonnya. Tapi kalau London sesuatu yang lebih fancy, lebih anak muda, dan lebih bergaya dengan warna merah dan birunya. Sementara yang kalau kamar ini kamar klasik, jadi lebih ke Inggrisnya. Oke. Apa yang mewujudkan apa yang memberi saya kemudahan untuk mewujudkan afirmasi? Pertama mungkin pastinya usaha itu dalam bentuk apa, banyak hal, tidak terbatas. Saya bisa bilang tidak terbatas karena kalau ditanya usaha, pertama butuh uang, kedua butuh networking. Buat saya butuh yang ketiga itu apa, cara apa, lewat apapun kita hanya bisa tahu setelah kita melakukan. Seperti saya kalau mencari sesuatu, saya kan afirmasi aja dulu, cara akan ngikutin gitu. Yang selanjutnya adalah ikhlas. Dengan ikhlas artinya kita tidak ngoyo, tapi kita juga tetap melakukan ikhtiar. Kadang-kadang kalau ngoyo jatuhnya kita bisa mudah kecewa dan frustasi. Tapi kalau ikhtiar artinya tidak berhitung. Maksudnya tidak berhitung artinya cara A, cara B, cara C, kalau kita tidak merasa ini cocok atau merasa ada sesuatu yang bisa kita ubah supaya kita juga bisa memperhitungkan anggaran. London Living awalnya dipasarkan melalui online dan offline karena saat itu belum banyak online, Traveloka aja belum. Jadi di awal-awal saya jualan lewat Expedia, Agoda, Booking.com, lalu selanjutnya saya lewat segala channel online travel dan OLX juga. Lalu offline saya datangin tiap gedung. Kebetulan saya sales hotel dulu sebelumnya, jadi lebih mudah saya datang ke gedung-gedung. Saya menawarkan, saya menghubungi network saya yang lama dan email blast.
Itu yang saya lakukan. Dan hasilnya saya lumayan bagus ya, karena waktu itu di area TB Simatupang belum terlalu banyak hotel. Dan kita penuh terus. Jadi selama 3 tahun pertama, sebelum banyak saingan ya, sebelum banyak hotel-hotel yang proper dibuka, kita hampir full terus. Fullnya oleh tamu corporate. Jadi dari mulai pagi kita juga nyiapin sarapan untuk tamu-tamu yang training. Tamu-tamu kita dari lokal, Italia juga banyak waktu itu, India, Korea, ekspat banyak. Memasuki COVID itu adalah hal yang menakutkan buat pariwisata khususnya. Saat saya mendengar beberapa hotel langsung tutup seperti tutup warung begitu aja kan, buat saya itu adalah satu kecemasan. Bukan buat saya aja, buat semua pelaku bisnis. Di tempat kita aja ada 4 kompetitor, ada beberapa kompetitor yang akhirnya harus tutup karena menghadapi COVID. Itu tamparan keras buat saya khususnya, karena saya nggak ada income lain saat itu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mulai tetap bergerilya untuk jualan, karena saya berharap ada 1-2 tamu yang akan datang. Jadi untuk minggu pertama cemasnya luar biasa. Minggu kedua selanjutnya saya nego dengan beberapa klien supaya ada kemudahan, karena saya tahu saat itu semua orang masih memegang uang. Tapi saya berpikir 2 atau 3 bulan ke depan saya harus tetap ada uang untuk bisa menghidupi ini, kan kasihan juga karyawan-karyawan dan semua juga perlu biaya operasional. Tapi akhirnya kita juga bisa menjalani itu bahkan 2 tahun, dan bahkan kita juga buka beberapa unit di tempat lain, yaitu Sudirman Suite. Modal awalnya dari 3 unit ya. Saya kebetulan dengan jerih payah saya mendapatkan apartemen budget ini 4 kamar. Lalu dalam hitungan beberapa bulan, setahun, akhirnya saya bisa menyicil. Waktu itu lumayan juga, saya mencil 4 apartemen lagi tanpa riba selama 4 tahun. Karena saya pikir itu waktu yang tepat untuk berinvestasi sebelum harga makin naik dan sebelum kebutuhan hidup makin naik, dan kita nggak pernah tahu gimana situasi. Ke depan kebetulan The London Living ini ada 2, The London Living private yang saya miliki pribadi, yang kedua manajemen hospitality, itu skalanya udah cukup perusahaan besar juga yang siap mengelola hotel, villa atau guest house. Jadi bisa dibilang itu satu kita ada chain ya, chain sekelas, bisa dibilang sekelas Oyo, sekelas manajemen hospitality lainnya. Dan itu pun ada beberapa tipe, tipe untuk level bintang 2, level bintang 5, dan resort. Oke, bagi saya hidup itu adalah afirmasi. Semakin kita banyak berpikiran positif, semakin banyak kita berafirmasi baik, akan semakin banyak kesempatan baik akan menghampiri kita. Dan yang kedua, jangan pernah kita punya niat tidak baik. Tapi dengan setiap orang, kita harus selalu percaya, tapi tetap waspada, karena kita tidak pernah tahu. Saya Ogi Gunadi, terima kasih. Semoga apa yang saya share dengan teman-teman sekalian akan memberi manfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.